performa kurang meyakinkan PSM Makassar di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2024-2025 terus berlanjut. Dalam laga terbaru yang berlangsung pada Sabtu 3 Mei 2025 di Stadion Maguwo Harjo Sleman, tim berjuluk Juku Eja harus mengakui keunggulan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3. PSS Sleman yang terancam degradasi mampu tampil efektif dan mencetak 3 gol melalui aksi Dominikus Dion, Marcelo Cirino, dan Gustavo Tocantins. Sementara satu-satunya gol balasan PSM Makassar dicetak oleh Nermin Haljeta. Kekalahan ini memperpanjang tren buruk PSM di paruh kedua musim, di mana mereka hanya meraih 4 kemenangan dari total 14 pertandingan. Sisanya berakhir dengan 5 hasil imbang dan 5 kekalahan. Selain hasil mengecewakan, laga tersebut juga diwarnai kontroversi yang melibatkan keputusan wasit utama Nandi Rohendi. Pelatih PSM Bernardo Tavares mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit dan mengindikasikan bahwa keputusan-keputusan kontroversial berdampak signifikan kepada hasil akhir pertandingan. Selamat kepada PSS Sleman yang berhasil mencetak 3 gol menurut wasit dan menurut VAR, ucap Tavares dengan nada sarkastik dalam konferensi pers pasca pertandingan. Ia juga menegaskan bahwa PSM akan fokus menyelesaikan sisa 3 pertandingan musim ini dan mulai mempersiapkan diri menghadapi musim depan. Kritik terhadap wasit juga datang dari kapten tim PSM Makassar yaitu Yuran Fernandes. Bek asal Tanjung Verde itu menilai wasit Nandi Rohendi tidak layak memimpin pertandingan di level Liga 1. Salah satu momen paling disorot adalah pembatalan gol yang dicetak oleh Yuran Fernandes lewat sundulan setelah tendangan pojok. Gol tersebut awalnya disahkan, namun kemudian dianulir usai mengecek video asisten reference dengan alasan Yuran melakukan pelanggaran lebih dulu. Melalui akun Instagram pribadinya, Yuran melampiaskan kekesalan dengan menyindir kualitas sepak bola Indonesia. Ia menyatakan bahwa sistem dan integritas kompetisi di Indonesia belum berkembang. Dalam unggahan Instagram Story, Yuran bahkan menyebut bahwa Indonesia cocok hanya bagi para pemain yang ingin mencari uang, namun tidak untuk mereka yang ingin bermain sepak bola secara profesional dan serius. Pernyataan itu mematik perbincangan di kalangan penggemar sepak bola nasional, menyoroti kembali isu-isu lama seputar kualitas wasit dan profesionalisme dalam kompetisi Liga 1. Dengan 3 pertandingan tersisa, tekanan kini semakin besar bagi PSM Makassar untuk bangkit dan memperbaiki performa, sekaligus mengevaluasi langkah ke depan demi persiapan musim berikutnya. Pernyataan kontroversial Yuran Fernandes tentang kualitas sepak bola Indonesia sempat memicu perdebatan, terutama karena ia merupakan pemain asal Tanjung Verde, negara kecil di Afrika Barat yang kurang dikenal dalam percuatan sepak bola dunia. Namun, jika melihat dari sisi prestasi dan statistik internasional, perbandingan antara Tanjung Verde dan Indonesia ternyata memperlihatkan ketimpangan yang cukup signifikan. Salah satu indikator objektif untuk membandingkan prestasi kedua negara tersebut adalah peringkat FIFA. Hingga saat ini, timnas Indonesia memang telah menunjukkan kemajuan berarti dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong yang digantikan oleh Patrick Kluivert, skuad Garuda berhasil menembus posisi ke-123 dunia dengan raihan 1142,92 poin. Namun, posisi ini masih tertinggal jauh dibandingkan Tanjung Verde yang kini berada di peringkat ke-70 dunia dengan 1344,37 poin, unggul 51 peringkat dan lebih dari 200 poin dari Indonesia. Tak hanya di ranking FIFA, kesenjangan juga terlihat dari segi nilai pasar masing-masing tim nasional berdasarkan data dari situs transfer market. Saat ini, skuad timnas Indonesia memiliki nilai pasar mencapai 36,93 juta euro atau sekitar 641,82 miliar rupiah. Meski angka ini cukup impresif, terutama setelah kehadiran sejumlah pemain naturalisasi dan abroad, tetap saja masih berada di bawah Tanjung Verde yang memiliki market value sebesar 37,85 juta euro atau sekitar 657,90 miliar rupiah. Kesenjangan nilai pasar ini mencerminkan bahwa para pemain asal Tanjung Verde lebih banyak yang berkiprah di liga-liga kompetitif di luar negeri. Lebih lanjut, jika membandingkan jumlah pemain abroad yakni pemain yang bermain di luar negeri, Tanjung Verde juga masih unggul. Negara kepulauan itu memiliki sekitar 24 pemain yang saat ini aktif bermain di liga luar negeri, terutama di Eropa. Sementara itu, Indonesia memiliki 21 pemain abroad, meski banyak diantaranya berstatus naturalisasi dan bukan hasil pembinaan akademi lokal. Dominasi Tanjung Verde dalam aspek ini memperkuat anggapan bahwa meskipun negara tersebut tidak terlalu menonjol secara global, sistem pengembangan talenta dan ekspor pemain
pemain mereka sudah lebih mapan dibandingkan Indonesia. Ini sekaligus menjadi bahan refleksi bahwa sepak bola Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar, terutama dalam pembinaan usia muda dan peningkatan profesionalisme di level kompetisi domestik. Dengan demikian, meskipun komentar Yuran Fernandes terkesan emosional dan menyinggung banyak pihak, jika dilihat dari data dan fakta objektif, memang terdapat kesenjangan antara sepak bola Indonesia dan Tanjung Verde dalam berbagai aspek kompetitif.